siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Ya Tuhan Yesus sungguh baik dalam kehidupan kita. Kasih-Nya Tuhan sungguh limpah dalam kehidupan kita. Biarlah kehidupan kita untuk memuliakan nama Tuhan. Naikkan syukur kita kepada Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih.
kekuatan bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini untuk kebaikan dan kemurahan-Mu. Tuhan, bimbing terus kami, bawa kami Tuhan dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain. Ajar kami setiap langkah kaki kami berpedoman kepada firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Saatnya kami duduk diam di bawah kaki-Mu, kami rindu dengan firman-Mu. Tuhan, biarlah firman-Mu yang memerdekakan kami, bawa kami kepada masa depan yang penuh dengan harapan, penuh dengan kemenangan bersama. Terima kasih Bapak, kami siapkan hati, pikiran kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita yang siap menerima kebenaran firman Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Shalom bagi kita semua. Shalom. Hari ini tidak terasa sudah minggu berapa? 3 ya. Langsung saja kita masuk pada firman Tuhan. Kawan-kawan sekalian, Bapak Ibu, ada Ibu, ada Bapak, nggak ada. Kawan-kawan sekalian, pernah nggak dalam hidup kita ini mengalami suatu fase gitu ya, berselisih dengan orang lain. Apa itu selisih? Marahan, gitu ya, berantem. Tapi nggak sampai pukul-pukulan Pak, nggak sampai duduk-tonjokan, ya kan? Selisih ini sering terjadi. Paling sering itu apa tadi? Ya kan? Di rumah. Ya, apalagi yang sudah mulai ada ada didoakan menjadi pasangan hidup, yang sudah mulai pacaran istilahnya, yang sudah mulai punya tunangan. Itu sering terjadi yang namanya selisih paham. Atau terjadi sering cekcok bahasa Medannya, ya kan? Gak tahu saya dari mana asalnya, cekcok, ya kan? Ada sesuatu yang membuat hubungan itu menjadi tidak harmonis. Itu yang namanya selisih. Ya? Dalam kehidupan kita, dalam teman kita sekantor juga kita sering terjadi yang namanya selisih paham. Wah, itu wajar Pak, itu biasa dalam hubungan. Ya, bahkan nanti kalau kita berumah tangga itu sering terjadi ribut-ribut kecil, selisih paham, tidak sependapat. Ya, wah itu biasa Bang, itu biasa. Kita hari ini mau belajar apa itu benar ya? Dan kita mau bebas dari yang namanya selisih, perselisihan. Amin. Ya, sering saya lihat itu di pinggir jalan itu ketika saya pulang dari bandara, pulang menuju kantor, saya lihat ada sepasang itu, satu cowoknya di atas kereta, satu ceweknya sudah di bawah. Dan cowoknya mulai merayu, lebih naik, dia nangis, gitu ya kan? Nggak mau katanya. Buat handphone aku, kata orang Sunda, terjadi selisih paham di sana. Ya kan? Sering saya lihat itu di rumah makan, tiba-tiba ada sekumpulan orang itu laki-laki tiba-tiba mengumpul meja, wah udah saya nggak ikutan, gigi lari keluar, ya kan? Apa yang terjadi? Rupanya ada selisih paham. Ya, begitu juga yang terjadi di sini dengan Paulus, dengan teman-temannya. Ada Paulus, ada Barnabas, ada Apolos, ya kan? Terjadi suatu keselisihan paham. Ya, terjadi suatu yang membuat suatu hubungan itu menjadi disharmonis, tidak lagi hangat, tidak lagi menjadi tempat di mana kita bisa tertawa bersama, bersuka cita. Ya, coba tunjuk tangan di sini, ada yang pernah mengalami hal seperti ini? Coba lakukan. Dari aku pasti ada dalam rumah, abang adik, pacar, suami istri, dalam pelayanan sering namanya terjadi selisih. Cuman gak ada yang ngaku. Haleluya, amin. Oke, kita buka saja firman Tuhan. Benar nggak ini Bang? Biasa nggak ini dalam kehidupan kita? Boleh nggak kita ini berselisih? Ribut-ribut kecil, gitulah istilahnya, ya kan? Ya. Wah, itu yang menjadi keindahan dalam suatu hubungan pacaran Bang. Kalau nggak ada marah-marah dikitnya, kalau nggak ada ribut-ribut dikitnya, nggak indah. Kita lihat firman Tuhan. Kita buka ya 1 Korintus 3 ayat 3 kayaknya. Kita buka. Iya, kita baca bersama-sama. Sudah menemukan? Oke, sudah. Yuk kita baca. 2, 3, ya, karena kamu mesti manusia duniawi, sebab kita yang tahu pada tidak
Tuhan, bukanlah itu bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu Saya nggak dengar suara yang cowok. Coba sekali yang cowok sekali, 2, 3 ya. Ini. Ternyata kata firman Tuhan itu nggak baik loh kawan-kawan. Gimana yang kita tahu ini? Kata firman Tuhan itu namanya berselisih itu nggak baik. Karena ada iri hati dari perselisihan. Firman Tuhan katakan, you are in the light in your meat, dalam dagingmu. Ya, saya tidak akan berpanjang lebar. Coba kita balik ke 1 Korintus 3 ayat 1. Ayat 1 coba kita baca bersama-sama. Ini ditegaskan sekali lagi. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti manusia rohani, Paulus bilang, tetapi hanya dengan manusia duniawi. Jadi kalau kita masih dalam hubungan kita masih ada perselisihan dalam 7 hari, 6 hari kita berselisih, berarti koneksi kehidupan kita. Kita masih hidup dengan kedagingan kita. Kita masih mengandalkan manusia yang kemanusiaan kita. Kita tidak perlu mengandalkan roh kita. Karena kita adalah sebenarnya adalah makhluk rohani. Makanya anak-anak Tuhan itu, makanya hamba-hamba Tuhan itu disebut rohaniawan. Apa artinya itu rohaniawan? Orang-orang yang mengandalkan hidupnya berdasarkan roh. Amin. Jadi nggak benar ya kalau ada pacaran selama sebulan. Kami selama sebulan ini Pak, 26 hari kami berantem. Itu koreksi itu. Something wrong. Amin. Ya kan? Kami dalam keluarga dalam sebulan itu 29 hari kami ribut. What happened? Artinya hubungan itu dibina, dibentuk oleh suatu hubungan manusiawi. Kedagingan. Belum ada Kristus di dalam. Dan belum dewasa. Bersama-sama katakan belum dewasa. belum dewasa. Belum dewasa, saya tahu kalau sekalian masih muda di sini. Tapi dewasa itu bukan bicara hukum. Dewasa itu bicara pemahaman. Mengikut Kristus itu butuh kedewasaan. Amin. Ayat 2, coba kita buka. Coba stay tune di Alkitabnya ya. Dikatakan Paulus di sini, susul yang diberikan kepadamu. Bahkan Paulus menekankan bahwa pentingnya perubahan kondisi kedewasaan di dalam Kristen. Ya, kita bukan anak-anak lagi, ya kan? Saya sering bikin ilustrasi. Kalau dulu dia itu kecil ya, namanya WL itu di belakang sana. Waktu umur mungkin 6-8 bulan, dia udah bisa berjalan. Namanya WL. Lari dia semua, naik ke atas. Mana dia? Dulu waktu kecil. Salah nggak? Nggak salah. Kenapa nggak salah? Karena masih kecil. Tapi seumur itu boleh nggak dia main drum? Kenapa nggak boleh? Karena kemudian masih kecil. Tapi hari ini kalau mana yang di sini lari dari belakang jumpai mamanya, salah nggak? Salah. Kenapa salah? Apa bedanya orang yang sama? Kedewasaannya. Tapi hari ini Tuhan berikan dia tanggung jawab, Tuhan berikan dia kelebihan, Tuhan berikan dia talenta. Itulah artinya kedewasaan. Hanya orang-orang dewasa yang diberikan Tuhan talenta, yang diberikan Tuhan tanggung jawab yang besar. Amin. Makanya dalam perumpamaan 1, 5 sampai 5 talenta itu ada yang 1, ada yang 2, ada yang 5. Itu mencerminkan kedewasaan. Amin. Makanya dalam Kristen itu butuh yang namanya dewasa, kawan-kawan. Pemahaman tentang hidup Kristus itu butuh yang namanya dewasa. Ya, sudah mulai dirontokkan yang namanya duniawi, manusia duniawi. Sekarang lebih kepada yang namanya roh. Kita lanjut ya, terlalu lama kali ini. Apa yang menjadi penyebab
jauh dari perselisihan. Ya, kalau kita pikir-pikir ya, padahal kami kan satu pelayanan ya kami, tapi kalau pacaran ribut aja kami. Padahal satu pelayanan ya kami, cuma kalau di rumah ribut aja kami kerjakan. Apa yang terjadi? Ya, kita mau kupas dalam waktu 15 menit. Mudah-mudahan teman-teman sekalian boleh menangkap maksud dan visi. Kita buka ayat yang keempat. Ini yang terjadi kenapa orang berselisih dengan orang lain. Yuk baca sama-sama ayat 4. Udah, stay tune dulu dalam kitabnya. 2, 3 ya. Sama-sama dong. Tadi kan masuknya sama-sama, kita beribadah sama-sama, kita baca juga firman sama-sama. 2, 3 ya. Karena haleluya. Ternyata inti dari perselisihan kita ini secara umum kita mencari yang namanya perbedaan. Iya, kurang karu loh. Oh, itu orang Jawa loh. Beda kita, nggak sepaham kita. Aku ini loh. Pemain musik loh, beda loh kita. Sepanjang hidup manusia berusaha mencari yang namanya perbedaan. Aku beda, aku kaya, kamu kurang diberkati, aku diberkati, kamu kurang tampan, aku tampan. Semuanya itu menjadikan perselisihan yang begitu hebat dalam kehidupan kita. Peperangan juga terjadi gara-gara itu, kawan. Peperangan itu dibumbui dengan perselisihan yang kecil, memuncak, akhirnya menjadi perang. Ya kan? Jadi inti dari perselisihan itu ada perbedaan. Berusaha mencari perbedaan. Ketika si cewek berkata, kau kurang perhatian sama aku. Padahal si cowok itu kurang berperhatian apa? Tiap malam aku WA, bangun tidur ku bangunin, ku telepon, apa misalnya sleep call, katanya kan? Sepanjang malam, macam radio rusak, sepanjang malam ya kan? Aku itu kurang perhatian? Enggak, itu beda dengan persepsi itu. Yang membuat kita berselisih dengan orang lain. Gak mungkin kita berselisih dengan diri kita sendiri, ya kan? Kita yang membuat kita berselisih cuma karena kita mencari perbedaan. Aku orang Paulus loh, aku orang Apolos loh, kita beda. Kita tidak sejalan. Kita berselisih. Jumpa kita buang buka. Apa? Musuh gue sudah buang dompet, ya kan? Orang senang. Oh iya, kita akan baca gitu, kan? Jadi obatnya kawan, ini gampang. Obatnya itu kita cari persamaan. Haleluya. Amin. Saya pernah kerja di Bali. Suatu saat saya berangkat, saya buta pertama yang namanya kota Bali, di pasar ya. Saya berangkat dari Medan. Jadi saya berangkat, saya bilang berdoa, Tuhan, saya nggak tahu ini kota Denpasar. Siapa yang sini menjadi kawan saya? Semua di sini orang Bali. Ya, suatu masa dalam seminggu 2 minggu saya celingak-celinguk bahasa mereka berbeda, ya kan? Ini membuat perselisihan yang makin ini, ya kan? Satu sana bahasanya karo, beda, sebelah sini kota Jawa, ya kan? WJJ nyambung katanya. Ini yang menjadi selisih. Tapi puji Tuhannya, suatu masa tiba-tiba ada supirnya dia, supir kantor lah gitu, jumpa. Maksud saya, kebetulan saya mau pergi ke suatu tempat. Beli, kalau saya ambil masuk, beli, kalau nantilah saya kesana, masih dalam. Saya buka raknya, rak tempat box mobilnya itu. Saya lihat ada musik karo gitu ya kan. Nanti 3 apa gitu ya kan? Ini punya siapa Pak? Saya bilang. Itu punya saya. Orang karo aku nak. Ya kan? Sejak saat itu kami kompak saya. Kemana pun saya kami bilang, kita akan bawa sebentar ke gereja sana mau ibadah. Ayo, kamu jadi di mana? Sama tidak apa-apa. Tidak pernah kami berselisih karena kami mencari yang namanya persamaan. Apa persamaan kami? Sama-sama orang kamu. Jadi untuk menghindari yang
Itu lambangnya sama dengan. Kalau pertidak sama itu lambangnya sama dengan dicoret. Ya kan? Kami tidak pernah berselisih. Dia nggak pernah bilang, oh Pak itu orangnya begini-begini, malah gimana itu orangnya baik. Padahal saya yang manusia ada kekurangan saya, ada kelebihan saya. Tapi di mata dia, oh baik. Kenapa dia bisa begitu? Karena dia melihat persamaan. Sepanjang kita bisa melihat persamaan dengan rekan kita, sepanjang kita bisa melihat persamaan dengan pacar kita, maka kemungkinan kita berselisih itu menjadi kecil. Bagaimana kamu bisa persamaan dengan laki-laki ke perempuan, Bapak? LGBT dong kami. Enggak, kata firman Tuhan yang kita baca yuk. Ayat 5. Buka ayat 5. Oke. Jadi apakah Paulus pelayanan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya? Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Sepanjang hidup kita mencari persamaan dan kita fokus kepada persamaan itu. Dan kita fokus pada tujuan kita. Kami lagi pacaran, dia punya persamaan, kami sama-sama saling mencintai. Kami fokus kepada yang namanya pernikahan. Kalau saya bekerja, kami sama-sama bekerja. Mungkin aku di bagian finansial, aku di bidang HRD. Kami fokus menjalankan perusahaan yang supaya perusahaan ini maju. Maka tidak ada yang namanya perselisihan di dalam katakan amin. Amin. Fokus. Yang ada kadang-kadang iblis itu boleh mengusus-ususkan. Enak lah dia itu di finansial. Sikit-sikit dapat cipratan. Iya, beda nasib kami. Kalau udah keluar kata beda itu, udah mulai keluar itu ancamnya dia kurang, ya kan? CC, ya kan? Mulai bisik-bisik itu, pasti korupsi. Oh, sampai lah karena katanya kata orang dunia itu tembok ini katanya punya apa? Punya telinga, ya kan? Apa yang dia bilang sampai ke dia bilang, oh itu bagus kamu tuh, wah bilang berani. Apa kau bilang apa? Kau bilang kau korupsi? Bentrok jadi perselisihan. Itu dimulai karena kita mencari perbedaan. Aduh, gaji beda 50.000 gajinya. Aduh, ini enggak adil urusan ini. Kenapa kita bisa fokus pada perbedaan? Mungkin dia 50.000 lebih banyak, waktunya lebih banyak, misalnya dia harus kerjakan. Kita bisa pulang kerja jam 4, dia jam 6, ya. Sepanjang kita bisa fokus dengan tujuan kita, sepanjang kita bisa bergandengan tangan dengan tujuan kita, oke, belakangkan yang namanya perbedaan. Setiap kita beda karakter, ya, setiap kita beda talenta, setiap kita beda kemampuan. Tetapi kalau kita fokus kepada tujuan kita memuliakan Tuhan, haleluya, kita pasti dipakai Tuhan luar biasa. Katakan amin. Begitu juga di ayat 8 dikatakan, lihat ayat 8. Sorry. Nah, ayat 7 dan 8. Firman Tuhan katakan begini. Ini bagus banget. Karena itu penting bukanlah yang menanam, yang penting dia. Yang penting bagaimana kalau mengajar kita untuk fokus kepada tujuan agar perselisihan kita di antara kita itu bisa hilang. Ya kan? Saya lihat sering di kantor itu terjadi yang namanya gap. Kenapa terjadi gap? Karena mereka semua mencari perbedaan. Aku kan kubunya Pak Hadi ya, aku kubunya Pak Murad Kata, bukannya kan kata ada Jepang ya. Aku kubunya Pak Kenji ya. Terjadi gap. Kenapa terjadi gap? Karena masing-masing ini melihat perbedaan, tidak mau fokus kepada tujuan. Tujuh. Karena itu yang penting. Yuk kita baca sama-sama 2, 3 ya. Itu yang bukan dulu. 2, 3 ya. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam, yang menyiram, melainkan yang memberi tumbuhan. 2, 3 ya. Baik yang menanam maupun yang menyiram sama dan masing-masing. Coba salam kiri kanan kiri sama rupanya. Coba salam kiri sama. Alah, capek kita berselisih ya kan? Capek kita pusing sana pusing sini, sama aja rupanya kita ya. Haleluya.
Nggak ada itu berselisih, nggak ada itu gap 1, gap 1, gap A, gap B, gap C, nggak ada. Sama ini. Mau kita yang WR, mau kita yang singer, mau kita yang pemain musik, multimedia, dia dan samanya kita. Amin. Karena baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama-sama untuk memuliakan Tuhan, sama-sama untuk memuliakan Tuhan, sama-sama untuk memuliakan Tuhan. No different in front of God. Karena semua punya upahnya sendiri. Aku jadi Imam Levi lah, aku pakai supaya itu keren, dia bisa TV, kan? Lihat teman saya main TV, main TV, biasa, lihat kita semua, kan? Nggak apa-apa, itu bagiannya, itu upahnya. Yang penting fokus sama, kita sama. Ya, kita tutup ayat 9. Bisa dipercepat ya? Iya. Coba ayat 9 sama kita. 2, 3, ya, karena kami haleluya. Karena kita ini adalah kawan sekerja Allah. Ya, kawan sekerja Allah. Ada yang ditugaskan menjadi WR, ada yang ditugaskan menjadi performa, ada yang ditugaskan menjadi singer. Kan kita tinggal bilang, Tuhan aku pengen ada menjadi WR, suaraku bagus, aku bisa lakukan otak bernyanyi, kita bisa Tuhan, tinggal Tuhan geser. Tuhan aku ingin kali berkorban, kita tinggal bilang sama Tuhan, karena kamu adalah milik Allah, kamu adalah ladang Allah. Artinya apa? Ladang itu adalah tempat di mana Tuhan berkarya. Bangunan Allah ada artinya apa? Kamu adalah bagian yang dibangun. Ya, tidak semuanya tiba-tiba menjadi seorang yang hebat. Tuhan bangun satu persatu. Tinggal bilang, Tuhan tujuan hidupku untuk layak. Ya, hingga dia Tuhan pasangan hidupku hamba Tuhan. Seorang yang melayani Tuhan. Tujuan ingin melayani Tuhan. Tidak ada yang lain Tuhan berikan. Amin. Amin. Siapa yang berdoa seperti itu kata? Tidak ada yang aku. Haleluya. Maaf, katanya. Iya kan? Tujuanku untuk memuliakan Tuhan. Aku ingin seorang pasangan hidupku yang melayani Tuhan. Kami bersama-sama bergandengan, bertujuan untuk memuliakan Tuhan. Pasti Tuhan berikan. Kalau belum ada hari ini, dia bisa lahirkan dari mana-mana. Murah sekarang ini. Gak apa-apa ya, tapi dia oke lah. Sip. Amin. Karena kami adalah kawan sekerja. Itu salah memikirkan. Kawan rupanya kita ya kan? Salah memikirkan. Gak ada kita berskis. Oke. Ya, pas kurang 5 menit. Ya, kita tutup Alkitab kita. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, yang bersuka cita, ditambah-tambahkan dalam hidupnya, yang hari ini mungkin merasa ditegur, jadikan ini menjadi dasar dalam hidupmu untuk berubah, yang hari ini mungkin masih dalam pengharapan, percaya bersama Tuhan, dialah sumber hidup. Haleluya. Saya undang para imam-imam